Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsad Fatur Rahman dari kelompok Tesla. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laboratorium sistem instrumentasi. Laboratorium sistem instrumentasi merupakan laboratorium praktikum yang ada di Prodi S1 Teknik Fisika untuk mahasiswa tingkat 2. Tujuannya yaitu untuk membantu mahasiswa dalam pemahaman konsep mengenai mata kuliah rangkaian listrik dan elektronika, serta elektronika digital melalui pengamatan, percobaan, atau pengujian tentang prinsip dan hukum-hukum yang ada dalam mata kuliah tersebut. Selanjutnya ada organigram laboratorium. Laboratorium ini dibina oleh Bu Lina Tadia Andiani, MSI, sebagai pembina laboratorium sistem instrumentasi. Lalu ada Bang Irvin Judas sebagai koordinator asisten, ada Kak Nur Raudoto sebagai sekretaris, Kak Maisha Putri sebagai bendahara. Lalu di laboratorium ini dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama ada divisi praktikum. Divisi praktikum anggotanya itu ada Bang Vigo Raihan, lalu ada Kak Diva Nindita. Lalu ada divisi alat yang anggotanya itu Bang Alfian Samuel dan Kak Fadilah Tika. Lalu yang terakhir ada divisi sosmed dan kedisiplinan yang dianggotai oleh Kak Nur Putri dan Kak Iza Anil. Terakhir ada modul-modul praktikum yang akan dijelaskan dalam laboratorium sistem instrumentasi. Yang pertama itu ada rangkaian listrik dan elektronika, yang contohnya seperti gambar ini. Lalu yang terakhir ada modul elektronika dan digital, yang gambarannya itu seperti ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim Amar Rasyid dari kelompok Tesla. Akan menjelaskan tentang laboratorium sistem energi dan kontrol. Laboratorium sistem energi dan kontrol merupakan laboratorium yang memfasilitasi mahasiswa untuk praktikum elektronika digital dan kontrol otomatik. Lokasi laboratorium ini terletak di Gedung Delhi di Fakultas Teknik Elektro, tepatnya terletak di laboratorium di P220. Berikut adalah organigram dari laboratorium sistem energi dan kontrol. Yaitu ada Bang Sakif sebagai koordinator asisten, ada Kak Maulida R. Anissa sebagai sekretaris dan bendahara, lalu ada Kak Faris Aulia Akbar dari koordinator divisi taktikum dengan anggota Andre S. Adiwidya, Lamtama Winda M, dan Sevian Prabowo. Lalu ada Bang Dava RFS dari koordinator divisi Kominfo dan Disiplin dengan anggota Dinan Ahmad F, Farhna Diyah W. Lalu ada Bang Reza Muhammad A dari koordinator divisi Logistik. Berikut ini adalah dokumentasi dari laboratorium sistem energi dan kontrol. Bisa dilihat ini pintu laboratoriumnya. Ini meja praktikumnya dan ini alat-alat untuk praktikumnya. Ini di dalam ini ada alat untuk praktikum. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nini Tisara Dusmawati dari kelompok Tesla. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai lab sistem energi dan kontrol. Pada lab ini terdapat 2 praktikum, yaitu praktikum kontrol otomatik dan juga praktikum elektronika digital. Nah, yang pertama adalah praktikum kontrol otomatik, di mana terdapat 5 modul. Yang pertama adalah modul terminologi kontrol dan struktur dasar. Pada modul pertama ini, bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis sistem kontrol, lalu mengklasifikasikan elemen dan membangun diagram blok suatu sistem kontrol. Yang kedua adalah modul pengenalan SILAB. Modul ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengoperasikan SILAB dan memanfaatkan SILAB sebagai perangkat simulasi. Yang ketiga adalah modul kontrol posisi. Pada modul 3 ini bertujuan untuk mengetahui penentuan parameter PID menggunakan Ziegler-Nichols 1, lalu juga mengklasifikasikan elemen, menguraikan setiap elemen, dan membangun diagram blok suatu sistem kontrol pada kit kontrol posisi.
Yang keempat adalah kontrol RPM. Pada modul 4 ini, mempelajari cara kerja sistem kontrol menggunakan PID, lalu juga menentukan parameter PID menggunakan metode root locus, menggunakan SILAB. Yang kelima adalah modul kontrol aliran. Pada modul 5 ini, bertujuan untuk mengetahui penentuan parameter PID menggunakan metode Ziegler-Nichols 2, mengklasifikasikan elemen yang terdapat pada sistem kontrol, menguraikan setiap elemen pada sistem kontrol, dan membangun diagram blok suatu sistem kontrol pada kit control flow. Lalu selanjutnya adalah praktikum elektronika digital. Pada praktikum ini terdapat 6 modul, yaitu yang pertama, modul gerbang logika. Modul ini memahami konsep gerbang logika. Lalu yang kedua adalah modul aljabar boolean dan K-maps. Pada modul ini bertujuan untuk mengimplementasikan gerbang logika menjadi aljabar boolean, serta mengetahui tabel kebenaran dari aljabar boolean dan kernel maps. Lalu yang modul ketiga adalah ada encoder, decoder, mux, dan demux. Pada modul ketiga ini memahami pengertian dan mampu membedakan apa itu encoder, decoder, multiplexer atau mux, dan juga demultiplexer atau demux. Modul keempat adalah flip-flop. Pada modul keempat ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dan juga menunjukkan karakteristik dari masing-masing flip-flop. Lalu yang kelima adalah modul multivibrator. Pada modul multivibrator ini bertujuan untuk mengetahui dasar rangkaian, jenis-jenis, serta prinsip kerja dari multivibrator. Lalu modul keenam adalah modul counter. Pada modul ini menjelaskan prinsip kerja dari counter asinkron serta counter sinkron. Nah, mungkin di sini adalah sosial media dari Lab Second atau Lab Sistem Energi dan Kontrol. Nah, untuk IG-nya dapat di-follow dari Lab Second 3, dan untuk lainnya dapat di add 778IVYGB. Mungkin sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Reza Amar Nugraha dari kelompok Tesla. Di sini saya akan menjelaskan tentang laboratorium fisika material. Laboratorium fisika material adalah laboratorium yang di dalamnya mempelajari properti fisik dari suatu material, sehingga dia bisa menjadi suatu bahan yang baru yang terdapat inovasi di dalamnya. Laboratorium fisika material merupakan laboratorium riset dan praktikum. Untuk lokasi laboratorium fisika material berada di Gedung Deli, ruangan P111. Untuk dosen pengampu dari laboratorium material, pertama ada Pak Dr. Abrar SSI MSc, selanjutnya ada Ibu Dr. Ismi Diati Puri Handayani MSc, dan selanjutnya ada Ibu Dr. Memuria Rosi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Satria Yudanugraha. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai lab fisika material. Di sini terdapat nama, NIM, dan tugas dari Asisten Praktikum Fisika Material 2022. Yang pertama ada Bang Faris Haidar Nafis dengan NIM 1104-181012 dengan tugas sebagai koordinator asisten. Lalu ada Kak Monika Tribuana dengan NIM 1104-183030 sebagai sekretaris bendahara. Lalu ada Kak Anissa Novita dengan NIM 1104181103 sebagai divisi media informasi. Lalu ada Kak Tresna Duyanti Ula dengan NIM 1104184040 sebagai divisi media informasi. Lalu ada Bang Irfan Afandi dengan NIM 1104180045 dengan tugas divisi praktikum. Lalu ada Bang Rahmat Juninho dengan NIM 1104184049 sebagai divisi praktikum. Lalu ada Bang Prayander Sahatma dengan NIM 1104183011 sebagai divisi praktikum. Lalu selanjutnya ada kegiatan lab. Yang pertama ada praktikum fisika material. Salah satunya yaitu karakterisasi sifat listrik
material. Lalu ada kegiatan lab mengenai eksperimen, riset, proyek tugas akhir. Salah satunya yaitu proyek tugas akhir sabun organik. Di sini kita bisa melihat gambar dari kegiatan lab tersebut. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selanjutnya itu adalah lab termodinamika teknik. Sebenarnya apa sih lab termodinamika teknik ini? Jadi teman-teman, laboratorium termodinamika teknik ialah salah satu laboratorium yang menaungi praktikum di Prodi S1 Teknik Fisika yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam memahami konsep mengenai mata kuliah termodinamika teknik itu sendiri. Jadi lab ini adalah lab yang terintegrasi dengan salah satu mata kuliah yang akan kita sama-sama lalui. Nah, jadi di lab termodinamika teknik ini melalui pengamatan, percobaan atau pengujian tentang prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang ada dalam laboratorium termodinamika teknik itu sendiri. Lalu selanjutnya, untuk lab termodinamika teknik ini adalah salah satu dari riset grup studi laboratorium kontrol dan energi sistem, di mana kepala riset grupnya adalah Dr. Engineer Amalia, yaitu Kaprodi kita, Ibu Kaprodi kita sendiri. Dan kepala laboratoriumnya adalah Muhammad Ramlan Kirom, di mana Muhammad Ramlan Kirom ini adalah Bapak Wali Dosen kelas TF02. Nah, selanjutnya ini kita akan ke alat dan workshopnya. Untuk alat dan workshop di lab ini adalah volumeter, set thermoelectric, kalorimeter, set penyangga, ketel uap, dan terakhir adalah alat penukar kalon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi ruangan lab termodinamika teknik itu terdapat di ruangan P116, yaitu kelompok studi lab kontrol dan energi sistem. Ini adalah asisten lab termodinamika. Ada koordinator asisten yaitu Bang Prishal Adi Satya K dengan kode asistennya KAM. Lalu ada KDK Savana NG dan kode asisten NES sebagai sekretaris bendahara. Lalu terdapat divisi alat dan riset, yaitu ada Kak Noviana Deherdanti dengan kode asisten NHA dan Kak Fadia Alifanisa P dengan kode asisten FYP. Lalu terdapat divisi praktikum dan akademik dengan Kak Vivian Lee dengan kode asisten FIN dan dengan Bang Brian Syah dengan kode asisten BRI. Lalu terdapat divisi media dan media komunikasi dan informasi. Ada Kak Ana Jenny Fikra dengan kode asisten AJF dan Kak Astari Fasya T dengan kode asisten AYI. Dan satu lagi adalah divisi tata tertib, yaitu Bang Fauzi Elianka dengan kode asisten FAN. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Alicia Ramadewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lab Mercy. Lab Mercy sendiri, kepanjangannya itu The Measurement and Instrumentation System Laboratory atau yang biasa dikenal sebagai Mercy Laboratory, yang artinya Laboratorium Sistem Pengukuran dan Instrumentasi. Lab ini merupakan salah satu laboratorium praktikum yang berada di Prodi S1 Teknik Fisika. Lab ini bergerak di bidang keahlian teknik sistem instrumentasi. Mata kuliah praktikum ini akan diadakan di semester 5 dan 6. Untuk lokasi lab ini sendiri, ini berlokasi di Gedung STE P315. Untuk modulnya, itu ada 2. Yang pertama, modul teknik pengukuran. Nah, modul ini terdiri dari 6 submodul lagi, yaitu pengantar teknik pengukuran, sensor posisi, sensor sudut, sensor suhu, sensor cahaya, dan juga sensor aliran. Nah, ini untuk modul kedua, ada modul teknik instrumentasi yang terdiri dari pengantar teknik instrumentasi, voltage to current converter. Yang ketiga ada analog to digital converter. Yang keempat, digital to analog converter. Dan yang terakhir ada penguat instrumentasi. Nama saya Ian Sahabat Limbong dengan NIM 1104 10072 dari
kelompok Tesla, saya akan mencoba menjelaskan anggota lab Mercy. Dosen pengampu adalah Lina Tadia Andiani, MSI, sebagai koordinator asisten Maulana Fauzan Latala Halinda. Yang kedua, sebagai wakil koordinator asisten, Fatih Sultan Ramadan. Yang ketiga, sekretaris dan bendahara adalah Nima Klini. Commission Division ada Bang Faris Nerawan dan Ananda Putri Ayu Prihatini. Di divisi production ada Feby Utami, Wulandari Mukhtar, Indah Cikal Giavari Oktaviani, ada Erina Fitri Sentia. Di divisi shipment ada Bahrudin Nur Maulana dan Rifka Nurjana Hidayat. Lalu software yang ada pada lab Mercy adalah yang pertama Multisim dan yang kedua adalah Origin. Perkenalkan, saya Ananda Putri Indira Basundari. Di sini saya akan menjelaskan Laboratorium Riset Mekatronika. Lab Mekatronika adalah laboratorium atau tempat di mana mahasiswa dapat mengembangkan ide-ide yang dimiliki dan dapat dituangkan dalam laboratorium mekatronika terutama di bagian robotics, yaitu dengan merancang dan mengimplementasikan dalam bentuk robot. Di sini ada beberapa alat yang sering digunakan, ada Arduino dan Eagle Autodesk. Organigram Lab Mekatronika. Koordinatornya ada Kak Nur Harsi dan wakilnya ada Kak Michelle, ada Kak Dela Putri sebagai sekretaris dan Kak Raihana Kamilah sebagai bendahara. Lalu terbagi menjadi 3 divisi, yaitu ada Publication and Documentation dengan Bang Diki Ribut, Bang Nur M. Fakih, dan Kak Sururun. Lalu ada divisi Event Organizer dengan Bang Baharudin Nur, Kak Huaida, dan Bang Kartama Aji. Lalu ada divisi Project Organizer dengan Bang Zaki, Kak Yeni Oktaviani, Kak Sitya Asila, dan Bang Rehan Azwar. Activity Map Lab Mekatronika. Yang pertama ada edukasi, oprek atau project, ada lomba, pelatihan, dan rekrutasi. Di sini juga ada beberapa project yang telah dilakukan oleh Lab Mekatronika. Yang pertama ada line follower, wall follower, auto fish feeder, bot collar cell, and smart trash bin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Neneng Haura dari kelompok Tesla. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Laboratorium Riset PLC atau Programmable Logic Controller. Apa itu PLC? PLC adalah Programmable Logic Controller, yang pada dasarnya adalah suatu peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengkontrol proses atau operasi suatu mesin. Kontrol program dari PLC adalah untuk menganalisa sinyal input, kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan. Ada 2 fungsi umum dari PLC, yang pertama yaitu kontrol sekuensial, yaitu memproses input sinyal biner menjadi output yang digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan. PLC menjaga agar semua step dalam proses sekuensial berlangsung dalam urutan yang tepat. Fungsi umum yang kedua adalah monitoring plan, yaitu monitoring suatu sistem seperti temperatur dan tingkat ketinggian, dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan proses yang dikontrol. Misal nilai sudah melebihi batas, atau menampilkan pesan tersebut ke operator. Tentang laboratoriumnya, dibentuk pada tahun 2019 dengan generasi pertamanya adalah mahasiswa Teknik Fisika Angkatan 2015. Di tahun 2019, Laboratorium PLC bergabung dengan Laboratorium Instrumentasi dan Kontrol. Namun, di tahun yang sama kembali dipecah menjadi 2 laboratorium, yaitu Laboratorium PLC dan Laboratorium Energi dan Kontrol. Laboratorium Riset PLC memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menciptakan suatu pencapaian dalam bentuk pengetahuan, kemampuan, ataupun penghargaan untuk mengembangkan lab dalam riset, skill, dan kompetitif. Adapun misinya yang pertama yaitu mampu mengembangkan kemampuan seluruh anggota lab riset PLC, yang kedua aktif mengikuti perlombaan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional,
Dan yang ketiga, aktif melaksanakan kegiatan riset berupa simulasi maupun praktik. Adapun tujuan dari riset PLC yang pertama yaitu menjadi wadah untuk mengembangkan minat mahasiswa di bidang industri atau PLC. Yang kedua, mempersiapkan soft skill anggota lab PLC agar siap untuk terjun ke dunia kerja. Yang ketiga, mencetak prestasi di bidang perlombaan PLC tingkat daerah, nasional maupun internasional. Yang keempat, menciptakan suatu riset yang bermanfaat bagi mahasiswa ataupun masyarakat. Di sini bisa dilihat ada organigram research group PLC. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara, humas, pengembangan, riset, sosial media, dan tata tertib. Prestasi dari Laboratorium Riset PLC yang pertama, juara 2 IOR Lomba PLC di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2019. Dan prestasi yang kedua yaitu juara 2 Lomba PLC di Politeknik Negeri Malang pada tahun 2019. Sekian dari presentasi saya tentang Laboratorium Riset PLC. Di sini ada sosial medianya yang bisa kalian cari. Dan maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.